99% ya. Dan ini juga ke depan mungkin dengan adanya pengembangan teknik ya, kita juga bisa tadi mengembangkan selain PGTA, PGTM, SR ini juga kita kembangkan sehingga tadi kita untuk melihat pasien yang gangguan talasemi dengan PGTM-nya ataupun dengan translokasi bisa dilihat. Memang saat ini kita lagi pengembangan, mudah-mudahan kita bisa menemukan dan bekerjasama dengan IVF sektor yang lain bisa lebih cepat lagi mengimprove dari teknik-teknik ini. Ya memang keberhasilan PGTA juga tidak dilakukan untuk semua pasien ya, kan ada indikasinya ya. Biasanya kan pasien-pasien yang recurrent prenatal failure, kemudian advanced maternal age dan severe factor ya. Jadi memang untuk keberhasilan tadi sementara masih belum berbeda, tapi kita bisa menentukan bahwa kalau misalnya memang aneuploidy, bahwa kita tidak usah melakukan transfer embrio ya. Untuk pasien-pasien tersebut misalnya dari 10 embrio kadang-kadang 10-10-nya cacat, jadi mau nggak mau itu tidak bisa ditransfer. Jadi memang di sini yang penting quality pada saat melakukan transfer embrio, dan kita yakin bahwa itu sudah bebas dari cacatnya. Jadi memang tadi mengenai keberhasilan memang tadi sangat variatif, multifaktor, dan juga hanya kita bisa dengan adanya PGTA kita bisa melihat gangguan kromosom, dan dengan near invasif ini justru kita bisa mengurangi faktor lain ya dari gagalnya pertumbuhan dari embrio selain dari cacat, karena memang trauma memang masih menjadi isu yang penting dalam menilai gangguan kromosom. Itu mungkin tambahan dari Prof. Iko. Ya, terima kasih Dr. Malam ya. Satu hal yang penting dari non-invasive PGTA adalah kemampuan kita untuk mengurangi resiko kontaminasi DNA. Karena kan kita menghitung cell-free DNA. Jadi kontaminasi DNA ini sangat banyak ya, berasal dari sel-sel yang mengalami nekrosis atau yang mengalami apoptosis. Ya, ini menjadi masalah. Ya, sehingga disitulah timbul disconcordance antara blastomer biopsi atau tropectoderm biopsi dengan cell-free DNA yang ada di medium span culture media. Ya, jadi kalau kita sudah bisa mengurangi risiko kontaminasi, tentu kita akan meningkatkan concordance ya antara cell-free DNA di span culture media dan tropectoderm biopsi. Yang kedua, concordance tropectoderm biopsi dengan ICM sendiri sekitar 80-90%. Jadi kalaupun kita melakukan tropectoderm biopsi, itu concordance dengan ICM itu sekitar 80-90%. Jadi tidak 100% precise begitu. Ini challenge saya kira. Ini challenge terbesar dari PGT, dari sebuah tindakan PGT. Dan yang ketiga, ada sebuah yang bisa kita manfaatkan lagi, ada sebenarnya sebuah mekanisme kompensasi dari embrio. Ketika dia aneuploid kromosomnya, maka akan terlepaslah microRNA atau non-coding RNA di medium kultur untuk sebagai sebuah mekanisme homeostasis, dan data membuktikan itu, antara lain microRNA 191 yang itu dilepaskan di span culture media, dan secara fortunately itu bisa digunakan sebagai metode diagnostik, tool diagnostik ke depan. Jadi tentu ini ke depan arah hal-hal seperti ini akan terus dikembangkan. Tadi sepakat saya apa disampaikan oleh Dr. Muharram, pasti kita sedapat mungkin akan melakukan yang non-invasif dan akan mengirit biaya nih. Apalagi kalau hanya mengukur microRNA itu sangat murah. Ya, kita tidak memerlukan next generation sequencing. Ya, ada satu lagi yang dikembangkan oleh Luca Gianaroli adalah melakukan blastosul biopsi. Jadi diaspirasi itu cairan yang ada di dalam blastosis, dalam blastosis itu juga mengandung cell-free DNA. Kemudian dilakukan pengamatan dengan menggunakan next generation sequencing. Tetapi lagi-lagi itu masih membutuhkan mesin NGS dan cost-nya sangat besar. Gitu kira-kira. Ya. Terima kasih. Prof. Iko, semoga sudah menjawab. Jadi saya kira ini waktu tinggal 5 menit lagi. Mungkin terakhir saya bisa minta closing statement dari Dr. Muharram, Prof. Budi Wewiko, dan Dr. Ahmad Kemal. Mungkin satu kalimat yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman peserta sesi kedua ini
yang bisa diingat-ingat untuk 1 tahun ke depan lagi sampai kita bertemu di 7 Jack in You. Dr. Muharram, mungkin closing statement-nya, Dok. Jadi neoinvasive PGTA ini merupakan hal yang seksi untuk menentukan adanya gangguan kromosom. Ya. Jadi kita harapkan bersama-sama nanti juga bergabung dan mengirimkan juga ke IASMI atau IMERI untuk memeriksakan PGTA-nya ya. Jadi karena kita tadi udah ada juga kalau misalnya Anda ragu dengan embrio Anda bisa mengirim kepada kami. Ya, terima kasih Dr. Muharram. Prof. Budi Wiweko, silakan, Prof. Ya, saya kira satu kata kunci adalah kita harus berani beradaptasi dan mengadopsi perkembangan teknologi. Karena ke depan high performance medicine itu sangat penting, kombinasi antara medicine dan artificial intelligence. Terima kasih, Prof. Dr. Ahmad Kemal, silakan, Dok. Ya, saya rasa saya hanya mengingatkan lagi bahwa support fase luteal itu penting untuk program kehamilan, baik itu IUI dan IVF, tentunya dengan memperhatikan jumlah folikel yang dimana kalau multiple folikel sudah pasti itu akan membutuhkan support fase luteal. Saya rasa itu aja lebih. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, dengan berakhirnya sesi ini, maka sudah berakhirnya acara Jack in You pada hari ini yang saya akan tutup. Saya akan minta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan semoga sesi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Dr. Anton sebagai MC hari ini.